ada keledai, kita sambut dengan ramah. Sebelum syahril kita mulai, mari bersama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wa nusallimu ala khairil anami sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, dimanapun Ananda sekalian berada, dalam panjang pandemi corona ini kita jadi jarang untuk saling menyapa tatap muka. Namun hal itu tidak memutuskan tali silaturahim di antara kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, calon penghuni surga insya Allah. Anak adalah anugerah terindah yang dititipkan oleh Allah kepada orang tua. Hampir setiap orang tua menginginkan kehadiran seorang buah hati dalam keluarganya. Oleh karena itu, dalam sebuah hubungan orang tua dan anak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Seperti halnya orang tua yang selalu menyayangi anaknya dengan setulus hati, maka haknya adalah mendapatkan penghormatan yang penuh dari seorang anak. Maka dengan ini, perkenankanlah kami membawakan syahril Quran yang berjudul Kewajiban Seorang Anak untuk Berbakti kepada Orang Tua. Orang tua adalah malaikat yang diciptakan Allah untuk kita sebagai seorang anak. Mereka dikirim di dunia ini, mereka diciptakan dunia ini hanya berbekal kasih dan sayang. Kasih sayang yang sangat besar dan tak ternilai harganya. Dari kecil sampai besar, dari kanak-kanak sampai dewasa, hingga dari berangkat sampai berjalan, kita selalu dikasihi dan disayangi. Apapun yang kita minta selalu terpenuhi. Bahkan mereka tidak pernah peduli dengan keadaan mereka. Panasnya matahari yang selalu membakar telapak kakinya. Tetes air keringatnya yang selalu menjadi petanda lelahnya. Dinginnya air hujan yang selalu menyelimuti tubuhnya. Mengeluh itu bukanlah mereka, namun yang selalu bekerja keras, berikhtiar dan membanting tulang dari subuh dan petang datang. Dari sunrise yang menyambut hingga sunset yang mengistirahatkan, bahkan mungkin sampai bulan menampakkan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang anak wajib menghormatinya, menyayanginya, dan merawatnya. Apakah dia remaja? Apakah dia pemuda? Apakah dia sudah berkeluarga? Dia tetap wajib berbuat baik kepada orang tua. Khususnya untuk para pemuda zaman sekarang yang sudah mengenal arti ketenaran dunia maya dan sudah tergiurkan oleh kecanggihan teknologi yang selalu eksis dan fashionable kesana kesini. Nafsu duniawi sedang mengejar para pemuda seperti halnya harimau yang sedang menginginkan daging segarnya. Jangan sampai kita terjerumus dan tergoda oleh godaan-godaan yang akan membawa kita kepada jalan yang tidak benar. Karena bahkan nauzubillahi min dzalik, demi apa yang kita suka, demi menutupi derajat kita dan pangkat orang tua kita yang rendah, kita semena-mena dengan orang tua, kita tidak mau mengakui mereka. Dengan begitu akan menimbulkan rasa gengsi yang akan menutupi kebaktian kita untuk berbakti kepada orang tua. Bunda alias orang psikolog anak mengatakan, banyak anak hebat dan sukses yang memiliki orang tua yang tak bersekolah, tak berkarir, dan hanya di rumah. Namun, karena mereka memiliki doa-doa yang tulus yang dipanjatkan kepada Tuhan dalam gelap malam ibadahnya, berharap dan bermohon kepada Tuhan agar selalu memberkahinya. Teman-teman, bahkan ada yang selalu senantiasa berdoa untuk kita sampai mereka lupa untuk berdoa dirinya sendiri. Ya, dialah
ayah dan ibu. Dalam landasan Al-Quran firman Allah surat Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dalam tafsir Al-Muyassar ayat Al-Qarni menjelaskan, dan Tuhanmu wahai manusia telah memerintahkan, mengharuskan, dan mewajibkan untuk diesakan dalam peribadahan kepadanya. Allah juga memerintahkan kepada kita semua untuk selalu berbuat baik kepada orang tua, terutama di saat mereka sudah berusia lanjut. Janganlah engkau berkeluh kesah. Jangan merasa kesal terhadap sesuatu yang engkau lihat dari mereka atau salah satu dari mereka. Dan jangan pula memperdengarkan kepada mereka perkataan yang buruk. Bahkan jangan pula berkata "ah", dan jangan muncul perbuatan buruk kepada mereka. Namun ucapkanlah kepada mereka dan bersikaplah lemah lembut lagi tulus. Perintah birrul walidain menempatkan urutan kedua setelah perintah untuk tidak menyembah selain Allah. Namun fenomena yang terjadi adalah banyak anak yang belum melaksanakan perintah birrul walidain. Masih banyak anak yang selalu durhaka kepada orang tuanya. Maka dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 ini Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada orang tua dan melarang durhaka kepadanya. Jangan engkau muncul perkataan yang buruk seperti membentak, memaki, serta menghardik keduanya. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk kita selalu menunjukkan sikap tawadhu terhadap orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, calon penghuni surga insya Allah. Potret yang didapatkan sekarang adalah fenomena uququl walidain, yaitu menyakiti hati orang tua atau durhaka terhadapnya. Bahkan terdapat sejumlah indikasi anak durhaka yang selalu menyusahkan orang tua dengan perbuatannya, selalu memberontak dan menghardik, dan selalu mengatakan menolak perintahnya, berbuka masam di depannya, tidak berkenan menemaninya, tidak mau membantunya, memperbudaknya, dan menghinanya. Bagaimana hidupmu akan berkah jika lisan dan sikamu saja selalu menguruskan luka di hati kedua orang tuamu?
Padahal sudah dijelaskan dalam landasan Al-Quran firman Allah surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku pada waktu kecil. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Dalam tafsir Al-Muyassar ayat Al-Qurni menjelaskan, dan bersikaplah kepada ibu bapakmu dengan merendah dan tawadu sebagai bentuk kasih sayang terhadap mereka, dan mohonlah kepada Tuhanmu agar selalu senantiasa menyayangi mereka dengan rahmat-Nya yang luas semasa mereka masih hidup maupun setelah wafat, karena merekalah dahulu yang selalu bersabar mendidik kita semasa kita masih kecil yang tak punya kekuatan lagi, tak berdaya. Ingat teman-teman, kehadiran orang tua lah karena kita ada dan terlahir di dunia ini, maka sepatutnya kita berbuat baik dan berperilaku halus di hadapan mereka. Ibarat perilaku induk burung yang ingin memeluk, mengasihi dan mengasuh anaknya, maka ia harus merendahkan sayapnya, seakan-akan Allah memerintahkan kepada kita sebagai seorang anak untuk selalu merawat orang tua dan bersikap tawaduk juga merendah di hadapannya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan perilaku baik dariku? Rasulullah menjawab, ibumu. Orang itu bertanya, siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Orang itu bertanya kembali, siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Dan orang itu bertanya kembali, siapa lagi? Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak faktor yang menimbulkan seorang anak menjadi durhaka, seperti hanya satu, kebodohan. Kebodohan seorang anak yang tidak mengerti cara beretika dengan orang tua, dan bagaimana jika seorang anak tidak mengetahui akibat dari durhaka terhadap orang tua. Dua, pendidikan yang tidak baik. Pendidikan adalah hal yang terpenting, terutama pendidikan dari orang tua dan lingkungan. Tiga, kedurhakaan orang tua terhadap ibu bapaknya. Ada pepatah yang mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu artinya sifat, perlakuan, pemikiran seorang anak tidak jauh dari orang tuanya. Maka memberikan contoh hal yang baik itulah selalu dilakukan. Teman-teman, apabila kita telah dikaruniai anak pula oleh Allah, maka kita ketahui benar betapa orang tua menyayangi anaknya, tak lelah menasihatinya, dan selalu ingin yang terbaik untuk anaknya. Balas budi tidak bisa diganti dengan harta, ganti budi adalah budi pula. Maka dengan ini kita sebagai seorang anak selalu menghormati dan mematuhinya sebagai berikut. Tidak membantah perintahnya kecuali yang melanggar syariat Islam. Senantiasa mendoakan kebaikan kepada mereka, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat-kerabat kedua orang tua. Ingat teman-teman seperjuangan dan hadirin wal hadirat, biarpun salatmu beribu-ribu rakaat, sedekahmu berjuta-juta dolar, hajimu berkali-kali, tapi saat kau lukai hati ibumu, surga bukan lagi milikmu. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua takkan terulang kembali. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma firli dunubi wali walidaya warhamhuma warhamhuma kama rabbayani shaghira kama rabbayani shaghira. Anak ikan masuk ke bumi,
Sungai di bukit bertumpuk batu. Barang siapa hormati ibu, hadiah surga sudahlah tentu. Benteng kuat tak akan goyah, diterpa angin tiada lelah. Tutup aurat ingatlah ayah, itulah tanda putri solihah. Walau jauh tanah Malaka, ombak laut diterjang jua, janganlah engkau jadi anak durhaka, karena hidupmu akan sengsara. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Pembelajaran dan nasihat semoga selalu bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan datangnya dari kami, kebenaran hanyalah milik Allah. Unzur maqala wala tanzur maqala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa